Siang di villa keluarga Bratajaya mulai tenang setelah semua kepanikan pagi reda. Di ruang tamu utama, suasana hening, hanya terdengar deru lembut mesin oksigen portabel yang dibawa Dokter Rick Pratama, sahabat Raka sekaligus dokter keluarga Bratajaya. Raka berbaring di kamarnya, wajahnya sedikit pucat. Lengan kanannya dibalut perban tebal yang baru saja dibersihkan dan dijahit. Aroma antiseptik memenuhi ruangan. Evelyn duduk di sampingnya. Matanya masih merah karena menangis. Lukanya cukup dalam, tapi tidak mengenai tulang, kata dokter Rick sambil membereskan peralatan medisnya. Kau harus istirahat dan jangan banyak menggerakkan tangan kananmu selama beberapa hari. Baiklah, jangan cerewet, jawab Raka pelan. Rick menatap Evelyn, lalu tersenyum kecil. Dia sangat keras kepala. Tolong awasi dia agar tidak sok kuat. Evelyn tersenyum samar. Aku akan pastikan begitu, Dok. Rick, bisakah kau segera pergi? Kata Raka pada sahabatnya itu. Rick tertawa sambil berkata, kau mengusir orang yang sudah menyelamatkan hidupmu. Baiklah, aku akan segera pergi. Tapi ingat janjimu. Bulan depan kau harus hadir di reuni sekolah kita. Baiklah, kau benar-benar cerewet, jawab Raka kesal. Setelah Dokter Rick pergi, suasana di ruangan itu sunyi. Raka duduk tenang, tapi matanya diam-diam menatap Evelyn yang sedang merapikan meja kecil tempat peralatan medis tadi. Rambutnya jatuh ke depan, menutupi sebagian wajahnya. Ia tampak letih, tapi masih berusaha tenang. Kau tidak perlu melakukan itu, ucap Raka akhirnya. Aku bisa memanggil pelayan. Tidak apa-apa, jawab Evelyn lembut tanpa menoleh. Aku mau melakukannya sendiri. Ia mengambil kain hangat dan mulai membersihkan sisa debu di wajah dan leher Raka. Gerakannya hati-hati, tapi canggung. Setiap kali jarinya menyentuh kulit Raka, napasnya terasa tertahan. Raka hanya diam bukan karena tidak nyaman, tapi karena tidak ingin mengusik ketulusan itu. Sesekali matanya menatap wajah Evelyn yang begitu dekat. Hidungnya hampir bisa mencium aroma lembut dari rambut gadis itu. Kalau sakit, bilang ya, kata Evelyn pelan. Bukan sakit, cuma. Raka berhenti sebentar, menatapnya. Aneh kenapa? Biasanya aku tidak membiarkan orang lain menyentuhku, jawabnya jujur. Tapi sekarang, aku tidak ingin kau berhenti. Evelyn berhenti sejenak. Tangannya yang memegang kain nyaris gemetar. Tapi ia cepat menyembunyikannya dengan senyum tipis. Kau ini benar-benar sulit ditebak. Raka hanya menatapnya kali ini tanpa bicara. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Tenang, tapi penuh emosi yang tertahan. Evelyn lalu mengambil nampan berisi bubur dan segelas air putih. Makan dulu, kata Dokter Rick, kau harus minum obat setelah makan. Aku bisa sendiri. Dengan tangan kanan seperti itu, Evelyn mengangkat alisnya. Jangan pura-pura kuat, Tuan Bratajaya. Raka menatapnya sebentar, lalu menyerah. Evelyn duduk di tepi ranjang dan mulai menyuapi perlahan. Setiap sendok terasa membuat jantung keduanya berdetak aneh, terlalu tenang. Tapi juga terlalu cepat. Terlalu panas, tanya Evelyn. Tidak. Kurang garam? Tidak. Lalu kenapa kau menatapku begitu? Raka terdiam sejenak. Karena aku baru sadar. Aku suka cara kau marah pelan-pelan begitu. Evelyn menggeleng pelan sambil menahan senyum. Berhenti bicara aneh, makanlah. Raka hanya menuruti kali ini tanpa protes. Setelah makan, Evelyn memberinya obat dan segelas air. Ia memastikan Raka minum semuanya sebelum menyampirkan selimut di tubuhnya. Tidurlah. Aku di sini saja, katanya lembut. Kau belum makan? Tanya Raka. Nanti saja. Aku tidak lapar. Raka ingin membalas, tapi kepalanya mulai terasa berat. Efek obat mulai bekerja. Ia memejamkan mata perlahan. Tapi sebelum benar-benar tertidur, ia merasakan sesuatu sentuhan lembut di tangannya. Evelyn tengah membetulkan posisi selimut, tapi tangannya berhenti di sana. Raka merasakan hangatnya genggaman itu, halus tapi nyata. Terima kasih, bisik Raka lirih tanpa membuka mata. Untuk apa? Karena tidak pergi. Evelyn tersenyum kecil. Aku tidak akan kemana-mana. Beberapa jam berlalu. Cahaya sore menembus jendela kamar, menyorot lembut wajah Evelyn yang kini tertidur di ranjang tepat di samping Raka. Tangannya masih menggenggam lengan Raka.
Seperti takut ia pergi tanpa sadar, Raka membuka mata perlahan. Ia melihat Evelyn tidur dengan kepala miring ke arahnya. Wajahnya tenang, rambutnya sedikit berantakan. Pemandangan itu membuat dadanya terasa penuh. Tangannya yang sehat perlahan bergerak, menyentuh ujung rambut Evelyn, menyingkirkannya dari wajahnya dengan lembut. Ia tersenyum samar, senyum yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu bisa muncul lagi. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Kalau seperti ini rasanya, aku tidak menyesal sama sekali." Ia menatap gadis itu lama, lalu menutup mata. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kalau boleh, aku ingin menikah denganmu segera." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka Bratajaya tertidur dengan tenang, dengan seseorang yang membuat hidupnya kembali berwarna. Duduk tenang di sampingnya, seolah dunia di luar kamar itu tidak lagi penting.